Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini akan membahas tentang permasalahan pariwisata ekonomi kreatif. Yang pertama ialah fasilitas wisata rusak dan tidak terawat. Permasalahan dari masalah ini yang pertama adalah fasilitas wisata di destinasi seringkali rusak dan tidak terawat, sehingga dapat mengurangi daya tarik bagi pengunjung. Adapun analisis akar masalahnya, yaitu yang pertama adalah tidak ada anggaran khusus pemeliharaan. Yang kedua, tidak ada standar operasional prosedur atau disebut dengan SOP yang jelas. Yang ketiga, tenaga teknis yang kurang memadai. Serta yang terakhir adalah penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah. Nah, di sini ada juga redaksi solusi. Yang pertama adalah perbaikan berkala dan penyusunan dan implementasi. Adapun prioritas masalah ini ialah masalah ini dianggap prioritas dengan skor 15. Selanjutnya yang kedua adalah permasalahan SDM atau sumber daya manusia pariwisata yang kurang terlatih. Nah, adapun permasalahannya adalah sumber daya manusia di sektor pariwisata kurang terlatih dan tidak memahami kewirausahaan. Adapun akar masalahnya adalah kurangnya pelatihan, tidak adanya program mentoring, dan pemahaman kewirausahaan yang minim. Selanjutnya, untuk prediksi solusi, yaitu solusinya adalah pelatihan rutin dan program inkubasi bisnis untuk meningkatkan kapasitas SDM. Adapun pemangku kepentingan seperti Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, dan juga komunitas kreatif harus memikirkan prioritas atau memperbaiki semua ini ke jalan yang benar. Adapun prioritas masalah ini dianggap tidak prioritas dengan skor 11. Di bagian ini membahas permasalahan yang cukup penting, yaitu soal implementasi kebijakan pariwisata yang masih lemah. Jadi, walaupun kebijakannya mungkin sudah ada, tapi dalam pelaksanaannya di lapangan belum maksimal dan belum benar-benar berdampak. Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa akar masalah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, tidak ada sosialisasi kebijakan yang memadai. Banyak pelaku pariwisata bahkan masyarakat umum yang mungkin belum tahu atau belum paham tentang arah dan isi kebijakan yang dibuat. Kedua, monitoring dan evaluasi masih kurang, sehingga tidak ada tindak lanjut yang jelas. Padahal ini penting untuk memastikan apakah kebijakan berjalan sesuai rencana atau tidak. Dan yang ketiga, implementasi kebijakan juga belum terarah. Jadi, seperti tidak ada panduan yang jelas. Akhirnya, pelaksanaannya jadi tidak konsisten di berbagai tempat. Lalu, solusi yang bisa diprediksi untuk mengatasi ini adalah perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh, supaya semua pihak yang terlibat benar-benar tahu dan paham apa yang harus dilakukan. Selain itu, perlu juga penguatan sistem monitoring dan evaluasi, supaya implementasinya bisa dipantau dan diperbaiki secara berkala kalau ada hambatan. Sayangnya, masalah ini pada saat ini masih dianggap kurang prioritas dengan skor 10. Artinya perhatian terhadap isu ini belum terlalu tinggi, padahal seharusnya ini bisa jadi fondasi penting untuk mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan. Untuk menangani masalah ini, pemangku kepentingan yang terlibat antara lain Dinas Pariwisata, DPRD, dan bagian hukum Setda. Harapannya mereka bisa duduk bersama dan menyusun strategi implementasi kebijakan yang lebih kuat dan terarah.
Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai akses jalan rusak dan transportasi yang belum terintegrasi. Ini adalah topik yang relevan dengan kondisi kita di Tanjung Pinang yang sekarang ini. Sebenarnya, apa sih inti masalah dari topik tadi? Jadi, sering banget kita lihat nih jalan-jalan menuju tempat wisata kita itu pada jelek, banyak lubang, atau enggak banget deh buat dilewatin. Ini bikin kita nggak nyaman di jalan, kadang mobil bisa rusak atau bahkan ban kita menjadi bocor. Ditambah lagi, sistem transportasi kita itu masih belum teratur. Maksudnya di sini, kalau mau kemana-mana, terutama ke tempat wisata di sekitar sini, kadang susah banget cari angkutan yang pas atau harus gonta-ganti berkali-kali. Terus, kenapa ya masalah ini kayaknya nggak beres-beres di daerah kita? Nah, kita udah coba cari tahu, ada 2 penyebab utamanya. Yang pertama itu ada perencanaannya cuma buat jangka pendek, kayak pas ngebangun atau benerin jalan itu cuma buat sementara, nggak dipikirin biar awet puluhan tahun, makanya cepet rusak lagi. Nah, yang kedua itu ada kualitas bahan dan pengerjaan yang kurang maksimal. Maksudnya di sini bisa jadi bahan aspalnya kurang bagus atau pas ngerjainnya tuh kurang teliti. Jadi ya gitu deh, gampang jebol. Nah, kalau gitu gimana cara biar masalah ini bisa diatasi? Kita punya ide solusi yang bisa kita coba terapkan. Seperti perbaikan jalan yang beneran berkualitas. Ini maksudnya kalau benerin jalan itu harus pakai bahan yang bagus dan dikerjakan dengan benar, biar tahan lama dan nggak cepet rusak lagi. Selanjutnya ada membangun sistem transportasi yang terpadu. Kayak ini penting banget. Harus ada jalur angkutan yang jelas dan gampang diakses, atau kalau bisa yang langsung nyampe ke tempat-tempat wisata kita di Tanjung Pinang ini, biar wisatawan juga betah dan gampang kemana-mana. Masalah ini bukan hal sepele loh, ini penting banget dan harus jadi prioritas utama kita di Tanjung Pinang. Makanya kita kasih skor 12, artinya ini benar-benar harus segera ditangani. Dan buat nyelesain ini, kita nggak bisa kerja sendiri, kita butuh kolaborasi dari banyak pihak. Nah, yang harus ikutan patungan, pikiran dan tenaga itu seperti Dinas PU yang ngurusin jalan, Dinas Perhubungan yang ngatur angkutan, Bapeda yang bikin rencana pembangunan jangka panjang, serta DPRD yang ngawasin dan nentuin kebijakan. Kalau semuanya kompak, kita yakin masalah ini bisa cepat teratasi di Kota Tanjung Pinang.